Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fiddin, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar, sebuah karya tentang sejarah perjalanan kehidupan Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh beliaunya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Di dalam pertemuan yang telah lalu, kita telah sampaikan pembahasan tentang As-Saraya wal Ghazawat, pembentukan pasukan yang ditetapkan oleh beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam setelah adanya perintah untuk berperang melawan kezaliman orang-orang Quraisy. Telah kita dapatkan pelajaran bahwasannya beliau banyak membentuk pasukan yang disebut dengan Sariyah atau Bil Ghazawah yang beliau pimpin sendiri, dipimpin oleh beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasannya dari yang terakhir kita baca, pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriyah, kota Madinah diserang oleh Qurs bin Jabir Al-Fihri. Kemudian mereka membawa binatang gembalaan orang-orang Madinah, lalu maka dikejarlah oleh beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang mengambil binatang ternak mereka. Namun demikian oleh mereka para ahli sejarah yang baru masuk kemarin halaman 166. Para ahli sejarah menyebutkan wahadil ghazwa tusamma bi ghazwati Badril Ula, terkenal pertama mengejar para pencuri tersebut, pencuri binatang ternak itu disebut dengan Al-Ghazwah karena di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalam pasukan
yang berjumlah sekitar 70 orang tersebut. Dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pada halaman yang 168 pembahasan tentang Ghazwatu Badril Kubro, terjadinya perang Badar. Al-Kubro ini adalah perang Badar yang sering kita mengenalnya. Perang Badar yang dengannya benar-benar terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy yang dengannya diberikan kemenangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejarah kemenangan pertama kali ketika kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang yang mendoliminya dari orang Quraisy. Teman-teman sekalian bisa membuka halaman 168 dalam kitab PDF yang di-share, atau jika mungkin ada kitab dari penerbit yang lain seperti kitab saya ini halaman 100. Kalau di halaman yang kitab PDF mungkin halaman 168. Wa ya awwalu ma'rakah. Fasilah ini adalah peperangan yang pertama yang menentukan antara orang-orang Quraisy wal muslimina, wa sababu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bil mirsadi lil 'ir. Rasulullah seperti kebiasaan beliau setelah beliau membentuk Sariyah dan Ghazawat yang beliau bentuk dari pasukan kaum muslimin untuk menjaga wilayah kekuasaan kaum muslimin di kota Madinah pada waktu itu, maka diawali ketika beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengintai kafilah dagang allati fatathu ila Syam, kafilah dagang orang-orang Quraisy yang pada waktu itu dikabarkan bertolak menuju ke negeri Syam, di mana ketika hina makharaja ila Dzil Husairah, beliau menyampaikan sampai tempat di Dzil Husairah, maka diutuslah pada waktu itu wa arsalalaha rajulaini ilal Haura min ardi Syam liya'tiya bi khabriha. Seperti biasanya diutuslah orang yang ingin mencari kabar kedatangan mereka dari negeri Syam. Maka dikabarkan falama marrat bihimal 'ir asra'a ilal Madinah. Maka telah mereka mendapatkan kabar akan kafilah dagang tersebut dari kota Syam tersebut, maka beliau segera sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin walam ya'zam alaihi al-khuruj. Maka disebutkan mereka bersiap-siaplah dan berkumpullah, fa in tadaba, berkumpul di antara mereka ada 313 dikabarkan, tapi para ahli sejarah menetapkan ada perbedaan berapa jumlah mereka, 313, 314, 17 sampai 18 disebutkan bahwasanya masing-masing mereka dari kaum muhajirin yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bahwasannya meskipun persiapan yang mendadak itu mereka belum siap untuk menerima datangnya orang-orang yang mereka akan hadang pada waktu itu. Maka berangkatlah mereka dan tidaklah bersama mereka kecuali hanya 2 penuh kuda, itu cuma 2, dan kemudian dari 70 ekor unta saja. Maka pada waktu itu Rasulullah menetapkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwa'a abiyad dafa'ahu li Mus'ab, yang mana pada waktu itu dikabarkan bagi kaum muhajirin juga membawa panji-panji, bendera-bendera. Disebutkan wa kana lil muhajirina alamu yahmiluhu Ali bin Abi Thalib. Selain Mus'ab dari kaum muhajirin pada waktu itu membawa panji-panji yang lain, diantaranya dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Dan bagi kaum Ansar dikabarkan
juga membawa panji-panji yang dibawa oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ini orang yang kemarin kita sebutkan masuk Islam dan kemudian mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Maka pada waktu itu diserahkanlah urusan kota Madinah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan kemudian itulah beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah yuridu Badron. Mana yang mereka tuju? Yaitu mereka menuju tempat yang namanya Badar. Ini tempat yang disebutkan jauhnya dari kota Madinah sekitar 155 km dari beradaya kota Madinah letaknya. Yang ini disebutkan bahwasanya Badar itu ada satu tempat yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Min kulli janibin, dari satu sisi disebutkan kabarkan banyak gunung-gunung mengelilingi tempat tersebut dan tidak ada tempat untuk memasuki tempat itu kecuali ada 3 tempat yang disebutkan celah-celah manfaat fil janub, yaitu dari celah yang bagian selatannya ini yang agak jauh dari lembah yang dikabarkan lembah dari jauh untuk memasukinya. Kemudian ada celah dari arah utaranya disebutkan ini lebih dekat, wahwal udwa ad-daniyah, dan kemudian ada celah dari arah timur ini lebih dekat lagi, dan disebutkan bahwasannya pada waktu itu yadkhulu minhu ahlul Madinah, dari arah sinilah biasanya orang-orang dari kota Madinah menuju Badar termasuk tempat tersebut. Tetapi pada waktu itu dikabarkan wa kana tariqul qawafil ar-rais baina Makkah wa Syam yamurru min dakili hadzal ma'id. Pada waktu itu bahwasanya tempat dari kafilah dari Mekah dan Syam bahwasanya biasanya masuk dari daerah sini ini. Kenapa? Biasanya orang mereka kana fihil masakin. Karena di sana mungkin dia setelah dia memasuki Badar, di Badar di situ mereka bisa mendirikan tenda-tenda atau tempat tinggal untuk beristirahat. Dikabarkan di Badar itu mengapa tempat itu dituju oleh banyak kafilah? Karena di sana ada sumur-sumur yang mungkin mereka bisa melepaskan dahaganya dan mempersiapkan sebagai bekal-bekal perjalanannya. Di sana juga ada pohon-pohon kurma yang digunakan di bawahnya untuk bisa, yaitu mereka gunakan untuk tempat tinggal. Maka pada waktu itulah turunlah para kafilah-kafilah itu di situ, di Badar tempat mereka akan yang terjadi peperangan tersebut. Maka tinggallah di situ mereka beberapa hari biasanya. Begitupun maka fakana minas sahl jiddan yasidal muslimuna hadhil manafid ba'da matan silul ir fi hadzal mahid wa tatarru ilal istislam. Mereka menuju ke sana berharap nanti mereka akan, yaitu seperti kebiasaan mereka akan menghadang mereka dari orang-orang yang melakukan perjalanan pada waktu itu. Namun demikian pada waktu itu ternyata betul apa yang telah dikabarkan pada waktu itu. Kafilah dagang itu yang jumlahnya sekitar 1000 jumlahnya yang dikirimkan untuk pada waktu ketika Abu Sufyan datang dari tempat tersebut, maka ternyata dia sudah mengetahui tentang kedatangan dari orang-orang kaum muslimin tadi itu. Maka pada apa yang dilakukan, dia tidak melalui jalan yang seperti biasanya pada waktu itu. Dia menempuh jalan yang kemudian jalan tersebut, maka dia mengirim pasukan yang untuk mencari kabar tentang datangnya orang-orang dari orang Madinah yang akan menghadangnya tersebut. Pada waktu itu dia tidak banyak membawa pengawal. Dia mengawal sekitar 40 orang. Pada halaman 169 disebutkan pasukan dagang yang dibawa oleh kaum Quraisy pada waktu itu, bahwasannya yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu jumlahnya sekitar 1000 unta yang dibawa, dengan membawa harta benda yang dikisar jumlahnya sekitar 50.000 dinar, yang mana dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu hanya mengawal sekitar 40 pengawal saja. Maka pada disebutkan dalam kisah yang berikutnya,
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari informasi, begitupun juga siapa? Abu Sufyan yang membawa harta yang banyak tadi itu, disebutkan yas'alu kulla ghadin wa ra'ihin an taharrukatil muslimin. Ternyata Abu Sufyan juga terus mencari informasi tentang siapa? Pergerakan kaum muslimin siang dan malam. Sampai kemudian mereka mengetahui akan keluarnya bi khurujil muslimina minal Madinah, yang mana disebutkan ketika itu sebenarnya masih jauh dari Badar. Maka berusahalah halah Abu Sufyan fahawwala itijahal ir ilal ghurbi liyasluk tariqas sahil. Kemana dia mencari arah? Yaitu dia merubah arah perjalanannya, yaitu ke arah barat, dan kemudian menempuh jalan menelusuri pantai, dan kemudian dia meninggalkan jalan yang biasa dilakukan perjalanan tersebut ditempuh oleh para musafir. Maka pada waktu itu dia juga mengupah orang yang dibayar untuk mengirim berita itu segera untuk dia datang ke kota Mekah dan mengabarkan akan bahwasannya bahaya akan menghampirinya. Maka pada waktu itu telah tertinggal dari para pembesar-pembesar, kecuali mereka semuanya hadir dan untuk pergi ke Badar memenuhi permintaan dari Abu Sufyan tersebut. Walama wasala hadzal jais ilal Juhfah, maka dikabarkan ketika mereka sampai di suatu tempat, maka Abu Sufyan ketika sampai surat itu yukhbiruhum binajatihi wa yatlubuhum al-audah. Sebenarnya Abu Sufyan pada waktu itu sudah berhasil lolos dari kejaran kaum muslimin dan meminta supaya pasukan tadi itu untuk meninggalkan dan pulang kembali ke kota Mekah. Tetapi pada waktu itu mereka kadung bersemangat terlanjur wahamman nasu birruju, pada halaman 170 itu, Ustadz yang baru ini ya, halaman 170. Tetapi kemudian karena mereka telah bersiap siaga untuk melakukan peperangan, mereka tidak mau. Walakin abadzalik Abu Jahal istikbaron wa nakhwah. Karena kesombongannya, yaitu mereka ingin terus melanjutkan perjalanan mereka, maka tidaklah kembali kecuali Bani Zuhrah. Dan dikabarkan pada waktu itu kembali di antaranya, tetapi sebagian di antara mereka hanya pulang 300 saja, tetapi semuanya yang 1000 mereka melanjutkan perjalanan untuk menyerang kaum muslimin pada waktu itu. Maka berjalanlah mereka, yang kemudian kabar ini didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma Rasulullahi faqad alima bi khuruji ahli Makkah. Keluarnya orang-orang Makkah pada waktu itu, sampailah kabar itu di telinganya kaum muslimin, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fit tariqi wastasara al muslimin. Maka pada waktu itu Rasulullah meminta saran usulan kepada kaum muslimin. Faqama Abu Bakar fatakallama wa ahsan. Apa yang dikatakan dalam sebuah riwayat, Abu Bakar berdiri dan kemudian ternyata beliau menyampaikan saran-saran yang baik. Begitupun thumma qama Umar fatakallama wa ahsan. Umar berdiri dan membicarakan dan mengunjulkan usulan yang baik. Kemudian thumma qama al-Miqdad faqala wallahi ya Rasulullah la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa. Ini seperti yang disebutkan bahwasanya para sahabat waktu itu benar-benar tekad bulat ingin membantu nabinya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak akan meninggalkanmu wahai Nabi, wahai utusannya Allah, seperti dulu orang-orang Bani Israel meninggalkan nabinya. Kemudian disebutkan ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah, disampaikan oleh beliaunya Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, ketika dulu orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Mereka meninggalkan nabinya berperang sendirian. Tetapi para sahabat Nabi tidak demikian. Walakin nuqatil an yaminik wa an yasarik wa min baina yadaik wa min khalfik fa asyraka wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surra bidzalik. Senang Rasulullah mendengar para sahabatnya yang siap membela dirinya.
Apa yang dilakukan oleh beliau? Tsumma qala asyiru alayya ayyuhal muslimun. Pada halaman 170 sebutkan, wahai kaum muslimin, cobalah berilah saran yang baik. Maka berdirilah pada waktu Sa'ad bin Mu'ad, Raisul Ansar, wa qala ka'annaka ta'ruku bina ya Rasulullah. Dia menyampaikan bahwasannya seolah-olah engkau itu memberikan tawaran kepada kami, duhai Rasul. Maka dengan demi yang dirimu diutus dengan membawa kebenaran ini, seandainya engkau tawarkan kami untuk menyeberangi lautan, maka kami akan seberangi lautan tersebut. Kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari kami kecuali pasti akan mengikuti apa yang engkau sarankan kepada kami. Maksudnya dia siap membantu. Maka sebutkan bahwa pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara sumpah-sumpah para sahabat untuk membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selanjutnya majulah beliau menuju ke Badar tersebut. Tsumma taqaddam ila Badrin fawassalaha fi nafsil lailah. Sampailah di tempat Badar itu dalam suasana masih gelap atau malam, dan kemudian wasala fihal musyrikun, dan orang-orang musyrik juga sampai di situ, dan pada waktu itu mereka saling berdekatan, yaitu di dalam waktu masuk dari arah yang paling dekat yang dia bisa masuk ke arah Badar tadi itu. Dan pada waktu itulah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia memasuki tempat tersebut, dan disebutkan kaum muslimin wa banal muslimuna arisan yakunu mukiru qiyadatuhu, yaitu diantaranya apa? Dikabarkan bahwasannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada saat itu malam itu siapkanlah Rasulullah pasukannya dan siap untuk berperang pada waktu itu. Karena tetapi ya begitulah, kaum Quraisy dikabarkan membawa pasukan yang sangat banyak pada waktu itu. Pada waktu itu disebutkan Rasul menyiapkan pasukannya, dan kemudian beliau mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat bahwasannya besok insya Allah di sini kita akan terbunuhnya si fulan dan si fulan. Pada malam hari itu maka bermalamlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat dan bahkan dikabarkan beliau mengambil sutroh dalam sebuah pohon yang pada waktu itu kaum muslimin dikabarkan dalam sebuah ayat Allah menurunkan hujan sebagai satu bentuk di mana Allah menolong mereka. Pada waktu itu mereka ditimpa kantuk yang sangat, mereka mengantuk, tetapi disitulah kemudian turun hujan untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dari gangguan syaitan, dan kemudian membersihkan hati-hati mereka, dan kemudian mereka disiapkan untuk melakukan peperangan pada waktu itu bersama dengan nabinya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, kejadian ini disebutkan terjadi pada pagi hari setelah malamnya sampai di sana. Maka pada suatu hari, di pagi hari pada hari Jumat, kata beliaunya Syekh, disebutkan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 pada bulan Ramadan. Jadi memang peperangan pertama yang dilakukan yang dahsyat ini terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Maka disebutkan saling bertemulah dua pasukan tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur. Disebutkan Allahumma hadhihi Quraisy. Ini orang-orang Quraisy ya Allah. Qad aqbalat bi khiyalaiha wa fakhriha. Dia telah siap siaga dengan kesombongannya ingin melawan tahadaka, yaitu ingin menantangmu ya Allah. Menantang dan mendustakan nabimu. Allahumma ya Allah, maka fanasruka alladzi wa'adtani, pertolonganmu lah yang aku harapkan, yang engkau janjikan kepadamu ya Allah. Allahumma hnihim al-ghadah, yaitu besok binasakanlah mereka ya Allah. Kemudian dia berdoa terus pada malam itu sampai dikabarkan bahwasannya beliau berdoa semalam sampai kemudian Abu Bakar, yaitu hasbuk ya Rasulullah, hasbuk ya Rasulullah, begitu. Maka demikian orang-orang musyrik juga berdoa pada waktu itu. Termasuk diantaranya dikabarkan orang-orang musyrik jahiliyah, dia dua juga berdoa yang bersama. Dia berdoa katanya, ini Muhammad orang yang suka memutuskan silaturahim, wahai ya Allah, dia telah mendatang satu bawa ajaran yang kami tidak mengenalnya, maka binasakanlah orang dan kemudian menakanlah orang yang kau ridhoi.
Maka pada saat itulah dimulailah seperti kebiasaan orang-orang dahulu berperang. Pada halaman 173 disebutkan yaitu terjadinya atau peperangan diawali dengan duel. Tsumma taqaddam, majulah dikabarkan pertama kali yang maju siapa? Salah satu min khiyarati farsanil musyrikin. Dari orang-orang pilihan penunggang kuda yang ahli. Majulah mereka dengan congkaknya. Yang pertama maju adalah Utbah dan Syaibah. Ini kedua anaknya Rabi'ah. Dan kemudian ada Al-Walid bin Utbah. Maka kaum muslimin maju pada waktu itu. Dan keluarlah 3 pemuda dari orang-orang Ansor yang kemudian nanti tidak diharapkan mereka ini datang untuk melawan. Pada halaman 173, faqaraja salasatu min syababil Ansor faqala al-musyrikuuna nuridu bani ammina. Yang kami inginkan adalah anak-anak dari anak-anak paman-paman kami, maksudnya dari orang-orang Mekah. Akhirnya apa? Karena mereka tidak mengharapkan dari orang-orang pemuda dari orang Ansor ini, maka keluarlah pada waktu itu yang ingin meladeni duel dari perang yang awal perang mereka itu, yaitu Ubaidah bin Al-Harith yang pertama. Kemudian adalah Hamzah, yang ketiga adalah Ali. Dalam peperangan tersebut dikabarkan Hamzah berhasil membunuh Syaibah sebagai lawannya, orang yang kedua. Kemudian Ali berhasil membunuh Al-Walid bin Utbah. Tinggal satu. Siapa? Yaitu Utbah dan Ubaidah bin Al-Harith. Apa yang terjadi? Kata beliaunya Syekh, wa ikhtalafat darbatan baina Ubaidah wa Utbah. Ini saling menikam, saling memukul, saling menebas sampai kemudian masing-masing di antara karma mereka wa athqana kullu wahidin minhum al-akhar. Mereka saling menikam, tetapi kemudian dan terlukalah mereka sampai kemudian Ali dan Hamzah membantu sahabatnya tersebut. Tsumma qarra Aliun wa Hamzah ala Utbah faqatalahu. Kemudian keduanya membunuh siapa? Ini diawali dengan tersebut. Maka kemudian sempat dibawa dalam sejarah perjalanan peperangan tersebut. Fa ihtamala Ubaidah, dibawalah keduanya membawa Ubaidah, dan kemudian dalam kondisi bagaimana? Pada waktu itu dikabarkan waqad quti'at rijluhu. Kakinya Ubaidah ini dalam kondisi terputus karena ditebas pedangnya oleh pedangnya Utbah tadi itu. Kemudian dikabarkan sahabat yang mulia Ubaidah bin Al-Harith, dia meninggal famata ba'da arba'ati aw khamsa ayyam, sekitar 4 atau 5 hari dia meninggal di sebuah tempat ketika pulang ke kota Madinah, raji'an ilal Madinah di Safra, itu kota namanya Safra tadi, itu sebuah tempat namanya Safra. Dia meninggal di situ. Nah, jengkel bukan main orang-orang Quraisy pada waktu itu. Nah, setelah dia jengkel orang-orang musyrik dengan hasil peperangan dari duel tadi itu, maka mereka sangat marah. Fastasatu ghadba fahajamu ala sufufil muslimina bi'anafin. Mereka membabi buta dan menyerang barisan kaum muslimin. Wasaddu alaihim siddata rajuli wahid. Wal muslimuna thabituna fi amakinihim yudafi'una an anfusihim. Kaum muslimin cuma bertahan aja pada waktu itu. Dikabarkan bahwasanya wa yaquluna ahad-ahad, memuji Allah tabaraka wa taala, mengharapkan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang seperti itu dikabarkan wa akfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhfa'ah. Rasulullah mengantuk dan nanti tertidur, dan disitulah nanti beliau mendapatkan kabar dari Allah tabaraka wa taala. Tsumma rafa'a ra'sah, ketika beliau bangun dari ngantuknya, dari tidurnya, kemudian dia apa yang dikatakan, wa qala absyir Abu Bakar. Bergembiralah wahai Abu Bakar. Ataka nasrullah, hada Jibril. Ini ada malaikat Jibril yang dia membawa tali kekang tunggangannya, yaquduhu ala thanayahu an-naqa, ay ala atrafi al-ghubar. Maksudnya adalah dia berjalan membawa kudanya di atas kaki-kaki kuda-kuda yang berdebu. Maksudnya dia berjalan akan menolong kita. Wa kana Allahu qad amadal muslimina yauma idzin. Katanya beliau mengkabarkan Allah akan menolong kaum muslimin saat ini bi alfin minal malaikah murdafin, yaitu apa? Ada 1000 malaikat yang mereka berbondong-bondong akan membantu kita. Demikian. Halaman 174. Tsumma taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majulah pada waktu itu Rasulullah dalam perang itu
yaitu dengan memakai baju besinya fidar'i wa yatlu qaulahu ta'ala, dan kemudian beliau membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Akan kalah itu pasukan-pasukan dan mereka akan lari mundur ke belakang, akan kalah maksudnya. Dan kemudian beliau wa'aqata hafnah, dia mengambil pasir dan kemudian dia lemparkan dan itu ke wajah-wajah kaum musyrikin, dan kemudian sambil mengatakan, buruklah wajah kalian. Wa syahadul wujuh, buruklah wajah kalian. Wa ma min musyrik illa wa asaba ainai. Semua mata mereka seperti kena pasir tadi itu. Mata dan hidung mereka. Mintil kal hafnah. Wa an dzalika yaqulullah ta'ala wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Allah yang melemparkan sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kemudian Rasulullah memerintahkan, tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina bil hujumi 'alal musyrikin. Akhirnya Rasulullah mengomando pasukan kaum muslimin yang cuma sedikit itu, wa qala syaddu ayo serbu kaum mereka orang-orang Quraisy itu. Dan kemudian beliau menyemangati untuk berperang. Maka kaum muslimin mereka bersemangat atas komando yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semakin senang dengan apa? Biwujud, yaitu wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma baina adhurihim, yaitu di antara mereka ketika hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir semakin senang. Itulah ada beberapa dikabarkan, yaitu pertolongan Allah tabaraka wa taala ada di antara mereka itu yang kemudian disebutkan wa yaqta'unal aqna, mereka berhasil yaitu membunuhi orang-orang di antara orang-orang Quraisy tersebut. Dan di antaranya disebutkan wa nasarahumul malaikah, para malaikat itu kemudian banyak menolong di antara mereka, yadrubuna fauqa anaqil musyrikin, yaitu mereka para malaikat membunuh dari orang-orang musyrik tadi itu, dan kemudian banyak di antara mereka memotong tangan-tangannya yang kemudian terpenggalah kepala-kepala orang tersebut, padahal ra'sul rajuli la yadri man darabahu, katanya beliaunya. Entah siapa yang memotong itu, tetap mereka tiba-tiba bergelimpangan dan mereka banyak yang meninggal. Pada saat siapa yang memotongnya tidak ada yang tahu. Itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah menolong dengan dikirimnya para malaikat. Hatta nazarat al-hazimah bil musyrikin, sampai kemudian kalahlah orang musyrik tadi itu. Faladu bil firar, sampai kemudian mereka berlari tunggang langgang. Wa akhadal muslimuna yutaridunahum fayaktuluna. Fariqon, ada sebagian yang mereka yang dibunuh, ada sebagian mereka ditawan oleh beliau kaum muslimin dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka dikabarkan juga seringkali mereka dibantu oleh iblis. Mereka juga dibantu dikabarkan pada waktu itu, wa kana iblis qad hadara fi suratin Suraqah bin Malik, tetapi mereka lari karena Allah juga menolong dan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Banyak orang yang terbunuh pada waktu itu, termasuk di antaranya siapa? Abu Jahal yang terbunuh. Ini adalah satu kisah yang menakjubkan. Pada halaman 175 ini kabar tentang terbunuhnya Abu Jahal, orang yang banyak memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu Abu Jahal itu dilindungi oleh pasukannya. Mereka yang punya pedang, mereka mengacungkan pedangnya dan melindungi Abu Jahal. Mereka punya tombak, mereka lindungi tombak seperti barisan tombak atau barisan pedang. Wa kana Abu Jahal fi isabatin ja'alat suyufuha, yaitu yang dijadikan pedang-pedang dan tombak-tombak romahnya itu haula mithlis sayat, yaitu seperti pagar perisai dari pedang dan pagar perisai dari tombak. Wa kana fi sufufil muslimin, pada waktu itu ada barisan di tengah kaum muslimin Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba datang dua orang pemuda syabani minal ansor. Ada dua pemuda dari Ansor yang kemudian pemuda ini dikhawatirkan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Tetapi inilah nanti dua pemuda ini yang membunuh siapa? Abu Jahal. Lam ya'man Abdurrahman bin Auf. Dia khawatir sekali dengan orang dari pemuda tersebut. Apa yang dikatakan? Itqala lau aduhu masiron. Mereka saling berbisik mencari-cari. Ya wahai paman, hari ini Abu Jahal. Di mana kira-kira Abu Jahal yang aku bisa akan menghabisinya, katanya begitu. Ditanyakan kepadanya siapa? Wa matasna bihi. Apa gerangan yang akan kamu lakukan dengan Abu Jahal, wahai anak-anak muda, katanya demikian disebutkan. Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya yasubbu Rasulullah, annahu yasubbu Rasulullah. Orang ini
sering sekali mencaci maki Rasulullah katanya. Walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufarriqu sawadi sawadahu. Saya tidak akan biarkan. Ya, silakan. Halaman 175. Ya. Tidak akan aku biarkan dia itu jauh dariku hatta yamut al-ajal, yaitu yang mati dia atau aku ini luar biasa ini anak muda. Wa qala al-akhar, seperti itu juga yang satunya dia mengatakan ingin membunuh siapa Abu Jahal dalam peperangan tersebut. Maka pada waktu itu setelah pasukan mereka tercerai-berai karena banyaknya yang meninggal pada waktu itu, falamma tasadda'at as-sufuf ra'au Abdurrahman, dia melihat ternyata Abu Jahal pada waktu itu sudah sudah dikejar sama dua pemuda tadi itu. Dan kemudian ditebaslah dengan pedangnya hatta qatalahu daraba ahaduhuma saqahu. Ada di antara mereka itu menebas betisnya siapa Abu Jahal tersebut. Akhirnya terlemparlah kakinya Abu Jahal tadi, ditebas tadi itu seperti terlemparnya biji-biji yang akan ditanamkannya bagian. Dia menikamnya, yang satunya menikam Abu Jahal dan kemudian diperhatikan sampai kemudian napasnya tersengal-sengal, ibaratnya itu seperti hembusan napas yang terakhir, akan meninggal dunia. Baru kemudian tsumman sorofa, ditinggalkan begitu saja siapa Abu Jahal yang sudah sekarat tadi itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan Abu Jahal dan menemui Rasulullah. Faqala ayyukum qatalahu, kata Rasulullah, siapa di antara dua kali membunuhnya? Mereka masing-masing kulun wahidin minhum ana qataltu, aku yang membunuhnya ya Rasul. Nah, demikian. Akhirnya Rasulullah memuji, iya kalian berdua yang telah membunuhnya. Maka pada waktu itu namanya pemuda ini adalah yang sangat dikenang dalam sejarah perang Badar, namanya adalah Mu'ad dan Mu'awad. Dua pemuda yang membunuh Abu Jahal yang pada waktu itu yang dikabarkan, tetapi salah satu di antaranya kemudian nanti syahid di situ dia. Wa qad istahada Mu'awad bi nafsil ghazwah, dalam perang yang pada waktu itu perang itu ya perang Badar itu. Dan tetapi Mu'ad dia masih hidup sampai nanti terus ikut peperangan sampai pada meninggal pada zamannya Utsman bin Affan. Maka kemudian diberikanlah wa'ata'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salba Abi Jahal. Rampasan dari Abu Jahal diantaranya diberikan kepada salah satu di antara mereka yang membunuh tadi yang masih hidup, yaitu Mu'ad, karena Mu'awad telah meninggal dunia. Nah, halaman 175, temu Mas. Nah, demikian. Jadi perang tentang Badar adalah perang betul-betul nyata perlawanan kaum muslimin, yaitu ketika mereka melawan orang yang senantiasa mendoliminya. Nah, banyak orang yang terbunuh di antara keduanya ini, dikabarkan bahwasannya dalam peperangan ini ada 14 orang yang terbunuh dari kaum muslimin, yang 6 itu dari kaum muhajirin, yang 8 dari suku dari orang-orang Ansor. Naam. Dan kemudian dikuburkanlah mereka di tempat yang luas tersebut dari Badar tersebut. Orang musyrikin yang meninggal banyak. Amal musyrikuna faqutila minhum sab'un. Yang terbunuh mereka adalah ada sekitar 70. Dan 70 lagi ditawan. Jadi banyak yang meninggal pada waktu itu. Dan kebanyakan yang meninggal pada itu adalah minas sonadid. Itu sonadid itu orang-orang yang memang berani-berani. Dari pahlawan-pahlawan mereka. Dari orang-orang yang terkenal sebagai jawara-jawara mereka. Inilah yang membuat geram yang mereka nanti yang mereka yaitu kepada kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah perang Badar ini ada yang menarik. Di antara tawanan itu seperti ketika ditetapkan oleh Rasulullah dalam halaman 179 ini qadiyatul usara, yaitu ketika banyak orang yang ditawan, maka Rasulullah menetapkan bagaimana sikap kita terhadap tawanan ini. Silakan mereka kalau mau mengambil dengan tebusan. Rasulullah menetapkan pada waktu itu, kalau mau mengambil, silakan sesuai dengan kedudukan mereka. Ada yang ditebus dengan 4.000 dinar, ada yang 3.000 dinar, ada yang 1.000 dirham. Nah, demikian. Ada di antaranya ini kisah yang sangat dari putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Zainab ya. Zainab itu kan pada waktu itu kan suaminya kan masih berbela atau membela orang-orang Quraisy, maka termasuk orang yang ditawan pada waktu itu. Ada satu kisah yang membuat Rasulullah itu menangis dalam perang Badar ini.
Di antaranya adalah pada waktu itu ketika Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menebus suaminya namanya Abul As. Nah, dia itu mengirimkan kalung yang dimilikinya. Padahal kalung itu yang memberikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalung yang diberikan oleh ibunda Khadijah dan kemudian diberikan kepada Zainab pada waktu itu. Maka ternyata kalung itu hadir di dalam tebusan itu. Rasulullah langsung terkejut dan kemudian dia melihat di antaranya ini kok ada kalung milik istrinya. Maka dicari tahu ternyata itu adalah miliknya Zainab untuk menebus suaminya Abul As pada waktu itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faista'danas sahabah. Beliau meminta izin kepada para sahabat fa'itlaqihi bi ghairi fidyah, supaya Zainab diizinkan untuk menebus suaminya tanpa membayar sepeser pun apapun. Akhirnya mereka mengizinkan dan dilakukan pada waktu itu dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat supaya membebaskan dan membiarkan Zainab untuk hijrah ke kota Madinah. Maka kemudian setuju dan kemudian pada waktu itulah Zainab kemudian menyusul baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nanti dikabarkan Abul As ini juga seorang suami yang cinta kepada istrinya yaitu Zainab. Nanti dia tidak lama juga menyusul dan menyatakan keislamannya dan masuk Islam dan hidup beberapa tahun dan memiliki anak dalam kondisi dia dalam keadaan Islam. Nah, demikian. Itu kisah sedihnya tentang yaitu di antara senangnya Rasulullah dengan kemenangan itu, tetapi dia sedih, ada kisah tadi itu. Ada kesedihan yang lagi yang disampaikan oleh mereka para ulama itu adalah wafatnya dari anak perempuannya yang bernama Ruqayyah, yang sekaligus ini adalah suaminya siapa? Utsman bin Affan, yang kemarin diizinkan boleh tidak ikut peperangan, tapi untuk menjaga istrinya yang sedang sakit. Nah, dalam kabar setelah dia mendengar bahwasanya kemenangan Badar tadi itu, tetapi sisi sedihnya di situ, yaitu meninggalnya anaknya perempuannya, istrinya Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah. Tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembalinya dari Badar ini, beliau menikahkan Utsman bin Affan yaitu dengan anaknya yang lain yang bernama yaitu Ummu Kulthum. Nah, maka disitulah kemudian Utsman bin Affan disebutkan terkenal dengan Dzun-Nurain, yaitu orang yang menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Itu segala tentang perang Badar, perang yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelah ada perintah syariat untuk berperang. Selanjutnya nanti perang yang banyak terkenal itu adalah perang Uhud. Yang sering kita mendengarnya peperangan, kalau perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, maka nanti perang Uhud yang terjadi pada tahun bulan Syawal dari tahun ketiga Hijriah nanti yang terjadi ini perang Uhud. Tetapi ikhwan fillah, teman-teman sekalian, sebenarnya antara perang Uhud dengan perang Badar itu banyak kejadian-kejadian disampaikan oleh mereka para ulama. Kejadian-kejadian yang terjadi yang kadang-kadang kita lupakan. Bahwasanya banyak kejadian setelah perang Badar yang kita ingat kadang perang Uhud begitu saja. Padahal banyak kejadian yang disampaikan oleh mereka para ulama. Termasuk diantaranya adalah pada halaman 180. Di situ ada saya menyampaikan tentang Ghazwatu Bani Qainuqa. Ini yang saya katakan, nanti orang-orang Yahudi itu dengan sendirinya, yang kemarin adalah dibentuk masyarakat di kota Madinah, mereka mengingkari, sampai kemudian habislah nanti orang Yahudi keluar dari kota Madinah, buah dari perilaku mereka yang kemudian nanti mereka ditindak tegas oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang perlu kita ketahui, dalam waktu yang sama ini, yaitu ada terjadi perang Bani Qainuqa. Qainuqa ini salah satu dari suku orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Naam. Sebutkan bahwasannya orang-orang dari Bani Qainuqa pada waktu itu tersingkaplah watak asli mereka. Dari Bani Qainuqa, mereka melakukan keburukan bisyari wal adawah. Mereka memusuhi kaum muslimin. Apa? Mereka congkak, katanya dengan kemenangan Nabi kita itu, mereka itu adalah membodoh-bodohkan orang Quraisy. Mereka ingin membuktikan bahwasanya mereka lebih mahir berperang dari orang-orang Quraisy katanya. Maka dia membuat masalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya pada waktu itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak tegas pada waktu itu. Maka pada waktu itu
di pertengahan dari bulan Syawal tahun 2 Hijriah, berarti 1 bulan setelah kapan? Setelah terjadinya perang Badar. Karena perang Badar jadi pada bulan Ramadan ini bulan Syawalnya pada tahun 2 Hijriah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu mereka menyerang orang-orang Yahudi dari Bani Kaunuqa niki, kemudian apa, dia diusir, dan kemudian dia diusir untuk meninggalkan kota Madinah dan menuju perbatasan negeri Syam nanti. Nanti ada perang-perang lainnya dari orang-orang Yahudi. Ini adalah perang Bani Nadir nanti. Ada nanti yaitu Bani Quraidah. Semuanya orang Yahudi nanti berkhianat. Nah, demikian. Dan sikap yang terjadi apa? Ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal mereka ketika mereka terjadian perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Rasulullah dengan orang Yahudi di kota Madinah. Mereka itu diangkat-angkat sebagai untuk mengusung konsep pluralisme dan liberalisme mereka, tetapi ternyata mereka jarang mengungkap Rasulullah bertindak tegas ketika orang-orang Yahudi itu menyelisihi perjanjian atau melanggar perjanjian. Termasuk ini, kejadian yang terjadi pada perang Bani Qainuqa ini ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Rasulullah beberapa hari, yaitu setelah terjadinya perang Badar. Seranglah orang-orang Bani Qainuqa dan mereka diusir, mereka pindah ke tempat dekat perbatasan negeri Syam. Nanti ada perang Bani Nadir, nanti Bani Quraidah ketika mereka berkhianat membantu orang-orang Quraisy. Banyak kejadian-kejadian. Tapi kita bahas dulu ini kejadian yang berdekatan dengan perang Badar. Tidak tegas diusir oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada peperangan lagi yang terjadi, di antara adalah Ghazwatus Sawiq. Ghazwatus Sawiq ini adalah perang yang ketika Abu Sufyan bernadar ketika kalah dalam perang Badar tadi itu. Saya akan hancurkan Muhammad dan akan menyerang. Makanya dia membawa pasukan 200 orang dalam perang Ghazwatus Sawiq ini. Faqalaja fi mi'atai raqib wa aghara bil arid fi nahiyatil Madinah. Dalam satu sudut kota Madinah ternyata menyerang lagi itu Abu Sufyan. Membawa pasukan berapa? 200 orang. Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu disebutkan mereka bahkan memporak-porandakan dan mereka memotongi pohon-pohon dan mereka membakarnya dan mereka membunuh 2 orang dan kemudian mereka kabur. Ini yang dilakukan oleh ini Ghazwatus Sawiq. Itu masih waktu yang sama berdekatan dalam perang Badar itu. Maka pada waktu itu kabar itu datang kepada Rasulullah. Orang Abu Sufyan membawa pasukannya dan mereka menyerang kaum muslimin, duhai Rasul. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyiapkan pasukan dan untuk mengejar mereka. Tetapi ternyata apa? Tidak ditemukan mereka berada di situ, tetapi yang ditemukan adalah tepung-tepung yang di situ ditinggalkan, maka diambillah oleh kaum muslimin. Maka terkenal dengan meskipun tidak terjadi peperangan, ada Ghazwatus Sawiq karena yang didapatkan cuma tepung yang ditinggalkan dari itu, maka diambil. Maka Ghazwatus Sawiq. Nah, demikian. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sampai kemudian yang mengawali terjadinya perang Uhud yaitu Sariyatul Qordah. Perangan Al-Qurdah yang di situ nanti Rasulullah tidak ikut bersama dengan pasukannya. Maka sering kita sebutkan bahwasanya kalau nanti itu adalah peperangan itu diikuti oleh sahabat yang memimpinnya, disebut dengan sariyah pasukannya itu. Tetapi kalau Rasulullah ikut, biasanya disebut dengan istilah al-ghazwah. Peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Syariatul Qordah ini terjadi pada Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Sebelum terjadi perang Uhud nanti terjadi demikian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya pada waktu itu dalam Syariatul Qordah itu orang-orang Quraisy dia arsalat Quraisyun iran lahum ila Syam antarikil Irak. Dia menuju negeri Syam dari jalan yang lewat jalur Irak pada waktu itu. Maka disebutkan bahwasanya dia melewati Najd menuju negeri Syam dan pada waktu itu tidaklah dia melewati dari dekat kota Madinah pada waktu itu, pada waktu dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Maka diketahui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, maka Rasulullah
Nah, demikian. Maka disitulah dia kemudian berhasil menguasai tempat tersebut dan kemudian melakukan pengambil alian dari rombongan tadi itu, dan kemudian menawan orang yang menjadi penunjuk jalannya juga, dan kemudian dia bahkan pada waktu itu berhasil mengambil tawanan dari kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah tadi itu, sampai dikabarkan sampai bimi'ah alf, 100.000 dinar dikabarkan pada waktu itu, dan ini termasuk peperangan yang terjadi setelah perang Badar. Nah, jadi sebelum melakukan kita membaca dari perang Uhud, ini yang banyak kejadian yang terjadi, yang banyak kejadian-kejadian 1 tahun itu sebelum terjadinya Ghazwatu Uhud. Nah, jadi selanjutnya kita jadi perang Uhud pada halaman 185. Nah, demikian. Baik. Kita tinggal berapa pertemuan, Pak tadi? 3. Saya itu gimana ya? Ustaz, gimana Ustaz? Targetnya itu katanya Ustaz Irfan kita sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berpikir kayaknya enggak, 3 pertemuan itu enggak ada. Kan waktu 1 jam, berarti cuma 3 jam dok. Nah ini sama. Solusinya paling nanti kita hanya menyampaikan urutan-urutannya saja. Tentang kisahnya enggak kita sampaikan seperti tadi itu. Gitu Ustaz, enggak apa-apa saja. Nah, urutan-urutan penting kita kronologi sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita tahu. Demikian. Di antaranya tadi, setelah terjadi peperangan perang Badar, ada peperangan kecil-kecil yang lainnya, yang kemudian nanti ini yang membuat gerang, yaitu kaum Quraisy yang kemudian nanti mereka menyiapkan pasukan ingin menyerang Rasulullah ke kota Madinah kembali, yang terkenal dengan perang Uhud. Nah, Ghazwatu Uhud. Ini adalah terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Kalau tadi perang Syariatul Qordah bulan apa? Syariatul Qordah tadi Jumadil Akhir. Jumadah Tsani. Kemudian apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Berarti 4 bulan berikutnya dari Syariatul Qordah, setelah mereka berhasil yaitu menawan dari kafilah yang dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah tadi itu, maka pada bulan Syawal terjadi yaitu perang Ghazwatu Uhud ini, yang ini adalah banyak perannya orang-orang munafik yang kemudian diawali dengan mereka menggembosi kaum muslimin awalnya, sehingga tinggal sedikit dari kaum muslimin yang kemudian mereka, ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil sebenarnya. Perang Uhud ini termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih tempat. Orang-orang munafik pada waktu itu mereka senang ketika peperangan akan dilakukan di kota Madinah. Ya mungkin mereka akan sembunyi di balik atap-atap rumah mereka. Tetapi ketika diputuskan terjadi peperangan menyambut kedatangan 3.000 pasukan dari orang-orang Quraisy ini, yang dengan pasukan lengkap, dengan membawa kuda dan onta lengkap ini, maka pada waktu itu mereka sangat kecewa ketika diputuskan peperangan mereka akan disambut di Uhud. Maka berangkatlah mereka, tetapi dengan memunculkan wataknya mereka yang disembunyikan, yaitu bermunafik ria, sampai kemudian ada 300 orang yang terpengaruh dengan pasukan mereka dan kemudian kembali ke kota Madinah, pulang ke kota Madinah tidak ikut berperang. Maka berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan yang tersisa. Tetapi kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud itu kita mengetahuinya bukan itu sebabnya. Bukan karena sedikitnya pasukan, karena sungguh dalam sejarah perjalanan kehidupan peperangan yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat itu hampir semuanya selalu sedikit jumlahnya, tetapi selalu dimenangkan oleh Allah mereka itu kaum muslimin, yaitu atas izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perang Uhud, seperti biasanya ya. Jadi tidak dilakukan dengan al-mubarazah, itu kan lawan duel dulu. Tetapi kisahnya ini sudah kita ketahui, kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu beralih
yaitu karena ada di antaranya mana rumah tadi itu mereka turun karena dikira sudah mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian setelah mereka turun ternyata kecerdikan Khalid bin Walid, anak dari gembongnya Quraisy, yaitu yang cerdas berperang pada waktu itu, memutar dan kemudian menguasai tempat dari pemanah tersebut, dan akhirnya kaum muslimin baru itulah pasukannya kocar-kacir sampai kemudian dikabarkan Rasulullah telah meninggal, padahal yang meninggal adalah Mus'ab bin Umair karena fisiknya yang dikabarkan seperti dengan Rasulullah SAW. Jadi sempat kemudian, tapi ada keanehan perang Uhud ini yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya mereka datang untuk membalas kekalahan perang-perang yang mereka lakukan, termasuk perang Badar dengan terbunuhnya banyak dari pemimpin-pemimpin mereka. Nanti itu mereka seolah dilupakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perang Uhud ketika Rasulullah menang itu mereka dibiarkan saja berlari itu tanpa dikejar dan dikejar ke kota Madinah, tidak. Tapi mereka seolah dilupakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka berteriak-teriak sambil berlari, tunggu ya, aku akan membalas dalam perang Badar, di antaranya itu. Kekalahan perang Badar. Padahal dia datang perang Uhud tadi itu untuk membalas perang-perang Badar, dan mereka menang. Tapi mereka seolah lupa, kami akan menuntut balas dalam kekalahan perang Badar, sambil mereka pulang ke kota Mekah. Di antaranya itu. Kisah-kisah yang menarik begitu, sebenarnya ya kita baca sendiri saja. Nah, karena tidak mungkin dalam 3 pertemuan ini nanti kita sampaikan sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin secara ringkas saja tentang kronologi urutannya saja barangkali. Barangkali demikian nanti Pak Tri, tidak mengapa ya. Nah, urutan-urutannya saja. Kisahnya secara detail tentang sirah ini insya Allah dengan mengetahui urutan sejarah perjalanannya, insya Allah kita juga tentang kisah-kisahnya, kejadiannya, kisah detailnya, momen-momen dari cerita-cerita dari masing-masing peperangan tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membacanya sendiri. Insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, demikian barangkali yang sedikit ini semoga bermanfaat, karena masing-masing sudut dari kisah-kisah ini ada kisah-kisah yang panjang untuk menyampaikan. Cukup ya. Aku masmaun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenai doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.